Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Asis selaku dosen pengampu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat, yang kami hormati teman-teman semua, teman-teman diskusi pada hari ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada kesempatan hari ini kelompok 7 akan membawakan materi tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu. Adapun untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Agis Namailani, kemudian ada Astrid Nur Fauzia, ada Bella Octavia, dan Elsa Indra. Baik teman-teman, adapun untuk rangkaian diskusi pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan menyampaikan materi, kemudian nanti setelah teman-teman melihat video ini, melihat pembahasan ini, silakan nanti teman-teman memberikan tanggapan serta pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan melalui WhatsApp group atau emails. Adapun untuk materi yang pertama, yaitu akan dibahas oleh Saudari Astrid Nur Fauzia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu dengan sastra anak. Nah, sastra dalam sastra anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi, sastra anak-anak atau sastra anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Nah, selanjutnya ada ciri sastra anak. Secara garis besar, menurut Puryanto, sastra anak memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandung tema yang mendidik. Kemudian, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. Menggunakan setting atau latar tempat yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. Kemudian tokoh dan penokohannya mengandung keteladanan yang baik. Selanjutnya, gaya bahasanya mudah dipahami, tapi mampu berperan dalam mengembangkan bahasa anak. Kemudian, imajinasinya masih dalam jangkauan anak. Puisi anak mengandung tema yang menyentuh, ritme yang meriangkan anak, tidak terlalu panjang, ada rima, bunyi yang serasi dan indah. Dan yang terakhir, isinya bisa menambahkan wawasan pikiran bagi anak. Nah, selanjutnya ada manfaat sastra anak. Nah, manfaat sastra anak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, untuk manfaat intrinsik sendiri, salah satunya yaitu dapat memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak. Sedangkan untuk manfaat ekstrinsik, terdapat perkembangan bahasa, perkembangan kepribadian, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial. Nah, untuk perkembangan bahasa, jadi melalui menyimak atau membaca karya sastra, maka anak dapat secara sadar ataupun tidak sadar dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya, baik itu dalam bertambahnya kosakata anak dan juga keterampilan anak dalam berbahasa. Kemudian, pada perkembangan kognitif, sastra mempunyai hubungan erat dengan penalaran dan pikiran anak-anak. Jadi, semakin anak terampil berbahasa, maka akan semakin terampil pula mereka berpikir. Kemudian, selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Jadi, sastra mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak. Tokoh-tokoh dalam karya sastra secara tidak sadar akan mendorong atau mempengaruhi anak-anak dalam mengendalikan berbagai emosi. Misalnya seperti benci, cemas, takut, bangga, sombong, dan yang lainnya. Maka di sini, guru harus pintar-pintar dalam memilih bacaan untuk anak
yang di dalamnya memiliki pesan atau kesan moral bagi anak. Dan yang terakhir, terdapat perkembangan sosial. Nah, istilah sosial ini mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk anak-anak dalam membentuk perilaku, norma-norma, dan motivasi yang selalu dipantau serta dinilai oleh keluarga dan kelompok budaya mereka. Nah, selanjutnya ada macam-macam sastra anak. Yang pertama terdapat dongeng. Nah, dongeng ini merupakan suatu cerita yang hidup di kalangan rakyat yang disajikan dengan cara bertutur lisan atau ceritanya itu dari omongan satu orang ke orang lainnya. Nah, contoh dongeng yaitu di sini ada cerita Dewi Sri yang dikisahkan sebagai Dewi yang menolak diperistri oleh Batara Guru. Nah, selanjutnya ada fabel. Nah, fabel ini adalah cerita yang digunakan untuk pendidikan moral. Kebanyakan fabel menggunakan tokoh-tokoh binatang. Selain itu, fabel juga menggunakan tokoh manusia atau benda mati sebagai tokohnya, selain hewan ya. Nah, contoh fabel ini diantaranya seperti cerita si kancil yang memiliki perilaku cerdik. Nah, selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ini adalah cerita yang isinya tentang asal-usul suatu daerah. Contoh legenda yaitu cerita si Malin Kundang yang menggambarkan keadaan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Malin Kundang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu. Nah, selanjutnya ada cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang alurnya mirip dengan legenda, yang mengungkap penyelesaian masalah secara baik dan adil. Setiap kebudayaan memiliki cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini digunakan untuk menerangkan suatu masyarakat, sejarah, dan gejala alam. Nah, contoh cerita rakyat di sini seperti kuntilanak, yang mana dikatakan bahwa kuntilanak adalah makhluk halus penjelmaan seorang perempuan hamil yang meninggal. Nah, selanjutnya ada puisi. Puisi ini merupakan nyanyian tanpa notasi. Puisi juga merupakan bentuk karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam mengenai alam sekitar, cinta, kasih sayang, perjuangan, dan lainnya. Nah, kemudian ada drama. Drama dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas yaitu drama sendiri adalah kegiatan bagi anak-anak yang mengharuskan anak-anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi drama ini jika di pembelajaran kelas seperti permainan. Nah, kemudian selanjutnya ada novel. Nah, novel ini adalah cerita rakyat yang baru muncul kemudian setelah drama dan puisi. Novel menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita, di mana kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan si tokoh. Nah, kemudian selanjutnya ada apresiasi sastra anak. Nah, apresiasi sastra anak ini apresiasi yang dimaksud kami di sini yaitu kesadaran kita terhadap nilai-nilai seni dan budaya atau sastra anak, dan penilaian atau penghargaan kita terhadap sesuatu terhadap sastra anak. Jadi apresiasi sastra anak ini adalah bentuk penghargaan kita kepada karya yang berhubungan dengan sastra anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Astri Nurfauzia yang telah menyampaikan materi. Materi berikutnya ada tentang pengertian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu. Kemudian ada karakteristik
karakteristik pembelajaran terpadu, serta manfaat pembelajaran terpadu yang akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Kepada Saudari Elsa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian atau center of interest yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari mata pelajaran yang bersangkutan maupun dari mata pelajaran lainnya. Yang kedua, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Yang ketiga, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Dan yang terakhir, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu kita pahami dari pembelajaran terpadu. Yang pertama, berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada anak atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisah antar mata pelajar tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Yang kelima, bersifat luas. Sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, manfaat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki banyak keunggulan bagi anak maupun bagi guru. Keunggulan tersebut antara lain meningkatkan perkembangan konsep anak. Yang kedua, pembelajaran terpadu memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, membantu para guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda untuk semua tingkatan usia dan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang terakhir, melalui pembelajaran terpadu, guru dan praktisi lainnya mendorong mereka untuk mengorganisasikan pemikiran, memilih kegiatan yang relevan, merumuskan tujuan, dan melaksanakan pembelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Elsa yang telah memaparkan materi. Materi berikutnya yaitu ada tentang prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dan model pembelajaran terpadu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, untuk prinsip pembelajaran terpadu yang pertama yaitu ada tema dalam pembelajaran terpadu harus sesuai dengan usia, kemudian perbedaan individu dan karakteristik sosial budaya anak. Jadi untuk tema tersebut harus sesuai dengan keadaan gitu ya, harus sesuai dengan usia anak seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang kedua, ada pembelajaran terpadu itu harus berkaitan secara langsung dengan pengalaman nyata anaknya dan harus dikembangkan berdasarkan hal-hal yang telah mereka ketahui dan apa yang ingin mereka ketahui. Jadi disesuaikan dengan dikaitkan dengan kenyataan gitu ya, dengan fakta gitu. Kemudian yang untuk prinsip yang ketiga itu ada setiap tema dalam pembelajaran terpadu ini harus menyajikan konsep yang dapat diselidiki oleh anak. Jadi nggak begitu menyulitkan anak. Nah, kemudian ada prinsip yang keempat yaitu setiap tema dalam pembelajaran terpadu harus didukung oleh suatu pengetahuan yang telah diteliti secara cermat. Jadi nggak serta-merta menyajikan materi yang masih mentah. Kemudian di sini untuk prinsip yang kelima yaitu pembelajaran terpadu harus mengintegrasikan isi dan proses belajar. Dan untuk prinsip yang keenam, pembelajaran ini informasi yang berhubungan dengan tema harus disampaikan kepada anak melalui pengalaman langsung yang melibatkan penemuan aktif. Jadi disampaikan sesuai dengan pengalaman secara langsung. Kemudian untuk prinsip pembelajaran terpadu yang terakhir yaitu ada kegiatan yang berhubungan dengan tema. Dalam pembelajaran terpadu harus menggambarkan bidang kurikulum dan beraneka ragam, serta mendukung keterpaduannya. Itu untuk prinsip pembelajaran terpadu. Nah, di sini ada juga tentang model pembelajaran bahasa Indonesia terpadu. Menurut Fogarty mengemukakan bahwa beliau itu ada cara atau model dalam merencanakan pembelajaran itu ada 10. Yang pertama, fragment, terus ada connected, terus nested, squatted, shared, terus Weber, threaded, integrated, terus immersed, dan network. Nah, ini kan ada 10 ya, namun dari Fogarty ini yang maksimalnya gitu ya, bukan maksimal, yang berjalan atau paling cocok gitu ya diterapkan di sekolah itu ada 3 ya, ada 3 yaitu ada model Weber. Nah, model Weber ini apa sih? Nah, model ini tuh merupakan model yang paling populer. Nah, model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Kemudian model pembelajaran ini juga model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik sehingga model inilah yang dikira efektif ya. Nah, dari model ini pun ada kekuatan pembelajaran terpadu yaitu model jaring-jaring yang mana antara lain yaitu satu, adanya faktor motivasi. Terus ada model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Kemudian ada model ini tuh mempermudah juga dalam perencanaan kerja tim. Kemudian ada yang kedua yaitu model keterhubungan atau model ini tuh dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada
induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran itu seperti kosakata ya, kosakata, struktur, terus membaca dan mengarang. Nah, model ini juga secara sengajanya itu diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dan dengan konsep lainnya. Jadi ini tujuan dari model ini tuh sebetulnya untuk menggabungkan atau mempersatukan antara konsep A dan konsep B. Kemudian yang terakhir itu ada model keterpaduan. Nah, model ini tuh merupakan pemandu sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya tuh masih sama gitu ya, meskipun pelajarannya tuh berbeda. Terus topik idensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan, dan sosial ini tidak membuat muatan kurikulum berlebihan atau cukup diletakkan dalam pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Jadi, nah, gunanya model keterpaduan itu seperti itu. Yaitu mungkin untuk pemaparan materinya, teman-teman. Selanjutnya itu nanti ada sesi tanya jawab ya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi dari materi yang telah kita sampaikan. Tetapi sebelum itu izinkan saya selaku moderator untuk menyimpulkan dari materi ini terlebih dahulu. Nah, untuk kesimpulannya, sastra pada anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, kemudian menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan juga mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa ataupun oleh anak-anak. Kemudian untuk pelajaran terpadu sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Terus karakteristik pembelajaran terpadu juga diantaranya berpusat pada siswa dan memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas. Terus ada 10 model pembelajaran bahasa Indonesia terpadu menurut Pogratri yang tadi sudah disampaikan. Mungkin itu materi dari kami. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini, menyimak secara baik. Silakan tadi sekali lagi mengingatkan, silakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi serta memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, kelompok 7, dipersilahkan nanti di-share aja langsung terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.